Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah, sebut saja aplikasi lah atau platform lah gitu ya, yang bisa menghasilkan uang, yang bisa membuat Anda kaya raya, yang sudah banyak diminta oleh sebagian Anda. Saya waktu itu tidak langsung mereview aplikasi atau platform ini karena sebenarnya ini atau yang diminta sembako token sudah dinyatakan ilegal oleh SWI yang merupakan bagian dari OJK ya. Sejak awal Oktober. Iya, sejak awal Oktober sudah diumumkan ya. Nanti kita lihat deh ya bukti-buktinya. Jadi saya selalu menjawab, buat apalah saya bahas gitu ya. Karena kan sudah dinyatakan ilegal ya sama SWI, kecuali SWI belum mengumumkan ya, terus Anda tanya sama saya, oke deh saya review. Lah ini sudah dinyatakan ilegal, buat apa lagi saya review? Ya sudah, kalau SWI bilang ilegal ya udah nggak usah ikut gitu ya. Jadi saya selalu menjawab, buat apa saya review? Udah dinyatakan ilegal kok oleh SWI gitu ya. Nah, tetapi kemarin lah ketika saya membaca komen di salah satu konten saya, nah ini komennya bagus nih. Nah ini yang saya suka, komen seperti ini. Ini yang memberikan komen seorang yang namanya Yuda F ya. Terima kasih ya Yuda ya. Di sini komennya ini begini, dia bilang, saya dapat cerita dari teman-teman yang hadir di acara sembako token di Karanganyar, Jawa Tengah. Ya. Kemudian masa pengelolanya, maksudnya panitia lah ya, sempat-sempatnya bikin atau pesan karangan bunga ucapan dari Presiden RI Insinyur Joko Widodo. Main catut-catut gitu ya, nanti saya kasih lihat buktinya ya. Makanya jangan di-skip video saya supaya Anda lihat keseluruhannya bagaimana sembako token ini, para bebek-bebek culas ini mencatut nama Presiden Republik Indonesia. Nah sampai di sini saja, kalau sampai SWI atau OJK tidak mau tegas juga menghajar sembako token, saya mempertanyakan sekali lagi, apa gunanya SWI dan OJK gitu ya. Hanya bisa mengumumkan tapi tidak melakukan take action namanya gitu ya. Saya juga bisa, saya sudah bilang kan kalau begini caranya, anak saya juga bisa kerja di SWI atau OJK, cuman mengumumkan. Ya, tidak langsung dihajar, harusnya dihajar. Saya sudah memberikan beberapa ilustrasi, misalnya kalau saya nekat bikin bank ilegal, saya buka di mall, nggak tunggu berbulan-bulan, seminggu saja sudah digerebek polisi karena nggak ada izin BI bikin bank ilegal. Nah ini sudah diumumkan ilegal, masing beroperasi pakai catut nama Pak Jokowi dan didiamkan. Lah ini kan mempermalukan Pak Jokowi. Dan di mana harga diri SWI dan OJK yang dilecehkan oleh sembako token? Kerjanya apa? Oke lah, ini saya gugah. Kalau sampai ini nggak direspon juga sama SWI dan OJK, I don't know lah. Mungkin saya kasih tahu Pak Jokowi juga ya. Buat apa gitu bikin SWI dan OJK kalau kerjanya cuma bisa ngumumkan? Oke, gemes gitu saya ya. Lanjut. Jadi di sini ada karangan bunga. Nanti kita lihat. Bahkan karangan bunganya bukan hanya dari Bapak Presiden, ada dari Pak Anies Baswedan. Apa hubungannya? Nanti kita lihat ya. Ya. Kemudian, terus SBT ini kan sudah masuk berturut-turut list SWI OJK, maksudnya list ilegal. Betul, nanti saya kasih lihat ya. Tapi kok masih aja berkeliaran cari mangsa? Aneh bin Najib. Ya yang saya katakan tadi, ya apa gunanya SWI dan OJK mengumumkan ini ilegal tapi didiamkan gitu ya. Anak saya juga bisa kerja di SWI dan OJK kalau kerjanya begitu gitu ya. Nah ini betul nih pertanyaannya. Apakah lembaga-lembaga yang biasa mengawasi ini sudah kena amplop? Wah keras ini. Saya nggak berani ngomong, cuman karena ditulis ini saya mesti ngomong ya, sudah kena amplop, gitu kan. Kok nggak ditindak katanya, Divisi Cyber Trunojoyo kok adem-adem ayam aja katanya ya. Apa lagi,
Padahal terang-terangan paket-paketnya investasi pengumpulan dana masyarakat dibalut oleh cerita sembako token. Ya ntar sebentar ya, saya cerita, sabar. Ini bagus ini komennya ini ya. Meresahkan tetangga-tetangga saya, berani pinjam-pinjam uang bank untuk ikut program umroh. Setor 16,5 juta. Nah ini kan ngerusak gitu ya, terus didiamkan. Asik ya. Inilah indahnya bisnis yang seperti ini di Indonesia Raya. Saya lagi berpikir ngapain ya saya bikin konten capek-capek gitu ya. Aduh, dibayar sama YouTube juga nggak besar-besar banget. Mendingan saya bikin kayak sembako token. Nggak diapa-apain kok sama pemerintah gitu ya. Lanjut ya. Beli mobil cukup setor 60% dari harga mobil. Apa harus nunggu scam? Nah bagus ini pertanyaannya. Kemudian baru lembaga itu nongol lagi gitu ya. Kayak cerita-cerita di film-film. Aparat nongol kalau cerita sudah selesai. Hehehe katanya. Bagus nih Yuda. Thank you ya Yuda ya. Maka dari itu saya bahas sekarang. Gemes juga saya ngelihat Pak Jokowi dicatut namanya. Nah ini kita lihat flashback deh ya. Kontan sejak awal Oktober tahun lalu sudah mengumumkan OJK membekukan 18 investasi bodong. Di bulan Oktober ini pasti temuan dari bulan sebelumnya, yaitu September. Jadi ini sudah sejak berbulan-bulan lalu, dari tahun lalu sudah ditemukan bahwa ini bodong. Dan dibilang nasabah dihimbau tarik dana. Cuman dihimbau tapi nggak ditindak. Nih kita lihat nih ya. Nah ini nih dia bilang ya. Daftar investasi ilegal yang dibekukan oleh SWI yang bagian dari OJK juga ya. Per Oktober 2022 ya. OJK meminta nasabah menarik dana yang tersimpan di perusahaan ilegal tersebut. Nanti kan kalau scam dia bilang, kan saya sudah minta suruh narik. Iya oke sih, cuman tindak dong. Selama ini kan begitu, cuman ngumumkan, menghimbau. Kalau orang ini baca kontan, kalau nggak baca, kalaupun dia baca tapi masih ngotot bahwa itu investasi yang legal, gimana dong ya? Karena nggak ditindak kok. Ya kan, di sini disebut dalam keterangan resmi 5 Oktober, 18 investasi ilegal itu merupakan temuan sepanjang September, biasalah ya. Ke-18 entitas itu melakukan penawaran investasi ilegal atau tanpa izin dan telah dihentikan oleh SWI. Terdiri dari, nah kita lihat, 5 entitas melakukan money game, 4 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto. Nah ini salah satunya sembako token gitu ya. 2 entitas penyelenggara robot trading tanpa izin, 1 entitas melakukan security crowdfunding tanpa izin, 3 entitas lain-lain. Nah Pak Tonggam bilang temuan investasi ilegal tersebut merupakan upaya pencegahan. Betul sih diumumkan untuk mencegah masyarakat ikut dan penanganan sebelum adanya pengaduan dari korban berdasarkan crawling data atau pengaduan masyarakat juga lah ya. Crawling data adalah pemantauan aktivitas penawaran investasi yang sedang marak di masyarakat melalui media sosial, website, YouTube yang dilakukan melalui Big Data Center aplikasi waspada investasi. Jadi SWI itu punya crawling data ya, aplikasi ya, yang dia bisa search media sosial, website, YouTube dan lain-lain. Dia bisa tahu, oh ini ada investasi yang ditawarkan, kemudian gitu. Oke. Diumumkan, di stop gitu ya. Sini dikatakan SWI berusaha senantiasa hadir melindungi masyarakat. Melindunginya gimana? Hanya dengan mengumumkan. Oke, itu satu sih ya. Tapi selain pencegahan harus ada tindakan dong. Selama ini cuma cegah umum gitu. Ini yang bikin ini marak gitu ya. Lanjut. SWI berusaha senantiasa hadir melindungi masyarakat agar terhindar dari kegiatan penawaran investasi atau pinjaman online yang tidak memiliki perizinan, kata Tonggam ya. Menurutnya upaya pencegahan itu bla 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 sudah dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota SWI yang terdiri dari 12 kementerian atau lembaga. Ya ada kepolisian, Departemen Agama, Koperasi dan segala macam lah ya. Mengenai informasi bahwa SWI melarang korban investasi ilegal menarik dana ya, dari entitas penawaran investasi ilegal, Tonggam menjelaskan bahwa SWI tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Jadi begini, maksudnya Pak Tonggam, kalau ada investasi bodong bilang, wah kan sudah dibilang sama SWI ilegal, jadi kita nggak bisa keluarkan dananya, itu bohong gitu maksudnya. Oke sih. Jadi diminta sama SWI bahwa
yang sudah dihentikan ini untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Kan di sini sudah bilang SWI minta entitas yang sudah dihentikan kegiatannya diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Uangnya kayak yang sudah didepositokan atau apa gitu ya. Lah mana? Cuman diperintahkan. Tapi perintahnya itu dilakukan atau tidak, SWI bertindak nggak? Lah kalau SWI bilang balikin duitnya tuh yang para nasabah atau customer token, sembako token, ya, saya perintahkan. Tapi kan dia nggak perintah, dia nggak kembalikan, tetap melakukan presentasi seminar. Lah kalau saya jadi SWI, saya malu, saya diberakin gitu, ya, sama sembako token. Sudah diperintahkan untuk dikembalikan, tapi tetap didiamkan. Di mana marwahnya SWI di sini yang sudah memerintahkan mengembalikan, tetapi tidak juga dicek kembalikan nggak? Gitu dong. Di sini cuma bilang apabila pelaku mempersulit penarikan dana, segera lapor ke polisi. Aduh, bingung saya ini. SWI meminta masyarakat tidak mudah tergiur bla 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 bla. Oke deh, dan dikasih di bawahnya websitenya dari SWI untuk ngecek, ya. Yang mana saja yang sudah dinyatakan ilegal. Ya bisa sih Anda cek, ya. Tapi yang saya gergetannya sudah diperintahkan oleh SWI untuk kembalikan, tapi nggak dimonitor, dikembalikan nggak? Ya udah diam aja, pokoknya saya sudah umumkan gitu. Apaan ini gitu, ya? Ini saya kritik. Nah ini, ya, banyak daftarnya, cuman saya lihat yang penting-penting saja, yang ada sembako token. Yang sudah didaftarkan bahwa ilegal per 5 Oktober itu yang kotak merah itu jelas, itu sembako token. PT 9 Bintang Berjaya, penawaran investasi ilegal, agen sembako dan token dengan skema member get member tanpa izin. Nah kalau yang kuning di atas yang sudah saya pernah bahas, Heart of Hope, yaitu yang kuning ya, sudah scam kan ya. Itu yang merah, itu sembako token sudah dinyatakan ilegal. Kan sudah diperintahkan, sudah kembali. Dimonitor nggak perintah itu? Ya enggak lah. Ini sama aja bilang, saya perintahkan Anda tutup. Tapi orang itu tetap hahe jualan. Atau ketika, Satpol PP bilang sama pedagang kaki lima, tutup. Hahe, dia nggak tutup. Terus Satpol PP-nya pergi gitu. Ini kayak begini. Mestinya, kamu nggak tutup, dipaksa kan, ditarik itu gerobak bikin bersih gitu dong. Kalau SWI ini cuma bilang saya perintahkan untuk kembalikan, tapi dikembalikan kayak masa bodoh gitu. Ya ini Indonesia Raya. Kemudian ada lagi ya ini saya cuma kasih lihat aja ROBD Global yang di kuning itu yang sudah saya review dan ilegal. Oke? Nah ini nih, ini sembako token. Anda lihat tuh ya PT-nya yang disemprit tadi ya. Betul kan? 9 Bintang Berjaya. Anda lihat tuh logonya yang pakai bintang gitu. 9 Bintang Berjaya. Ini yang sudah disemprit dibilang ilegal dari sejak awal Oktober. Tapi ini masih jalan gitu ya. Nah ini dipromosikan. Nah, ini lo barang-barang kita dan ini lo hadiahnya bisa dapat mobil. Astaga, sembako token number wahid. Jempol 3 kali. Ya. Nah ini di grup yang terbatas mereka, ini ada seorang namanya Joko WJA, siapa nggak tahu ya. Dia bilang sembako token ini promosi dia, atau SBT adalah nama aset digital, keren aset digital. Kalau bahasa umumnya kripto, koin digital. Lending projectnya berupa 9 bahan pokok atau sembako, yaitu antara lain beras, minyak, gula, teh, kopi, dan seterusnya. Produknya, nah ini dia. A. Keanggotaan paket bronze, deposit 1,5 juta. Nanti saya kasih lihat sekilas lah ya. Dapat 4 koin SBT yang dapat disimpan di handphone kita pakai aplikasi Trust Wallet mirip e-money. Setiap bulan dapat paket sembako beras, minyak, gula, teh, kopi senilai 100.000 selama 24 bulan. Di akhir kontrak, uang deposit dikembalikan 1 juta. Ya orang yang kalau kebetulan punya 1,5 juta, ikutlah karena setiap bulan dapat paket sembako nilainya 100.000 dikali 24 bulan saja dia sudah dapat 2,4 juta dengan modal 1,5 juta, ya. Dan uang deposit dikembalikan.
ditambah dapat 4 koin SBT. Kan menarik dong, menarik. Kalau bebek dungu yang literasi keuangannya rendah banget ikut ini, cuman 1,5 juta. Ada lagi lah beberapa sampai puluhan juta, nanti kita lihat ya. 4 koin SBT dapat dijual nanti setelah 6 bulan katanya ya. Semakin banyak anggota baru, semakin banyak koin SBT yang terjual. Dan seterusnya ya. Sehingga membuat koinnya itu naik. Saat listing pada tanggal 10 November 22 harganya $1,5. Ya, hari ini waktu ini dibuat $4. Target 6 bulan ke depan $20. Wah, kan makin hijau gitu orang ya. Emang pintar nih Bebek Culas bikin program begini ya. Bisa juga jadi agen sembako token untuk distribusi paket sembako ke anggota. C. Staking SBT tadi token sembako untuk profit bulanan, umroh, support kepemilikan motor, mobil operasional 60%, pret lah gitu ya. Aduh, D. Beli koin SBT saja, dan seterusnya dah, malas saya ya. Nah ini nih diiming-iming dapat Honda Brio ya. Dari Desember 28, padahal awal Oktober sudah dibilang ilegal, suruh stop, suruh kembalikan uang. Tapi ini promosi begini aja didiamkan gitu ya. Nah ini paket-paketnya ya, udah cepet aja ya, saya nggak mau detail. Ada yang paling murah itu ada paket milenial ya, cuman 500 ribu ya. Kemudian ada paket bronze 1,5 juta. Cepet-cepet aja dah nih ya. Ada paket silver. Udah mahal nih paket silver nih. Berapa nih saya lihat nih? Wih, sudah 5.750.000. Ada lagi paket gold 11 juta. Paket platinum 16,5 juta. Astaga, ya. Nah, inilah didiamkan, ya. Didiamkan. Saya nggak usah bahas detailnya lah ya. Males saya, muak, mau muntah saya ya. Karena sudah dibilang ilegal dan masih didiamkan. Nah ini, promosi aja terus tuh. Syarat membuka mini agen, bla bla. Ini flyernya nih berkeliaran di Facebook, media sosial. Lah, kan sebenarnya bisa terdeteksi dong sama SWI. Karena dia punya mesinnya katanya, crawling data kan ya. Kenapa didiamkan? Ini. Apalagi, wah keren begini. Ingat, sembako token merupakan pelopor satu-satunya, bla bla bla. Pengembangan aset kripto dengan sembako. Mari bergabung bersama. Dipromosikan terus, nggak di stop. Ini ada webinar setiap hari Rabu, khusus pakai Zoom gitu ya. Didiamkan. Dia tenang aja ini. Ini kan melecehkan negara. Yang diwakili dalam hal ini SWI kan. SWI kan lembaga negara. Ini lagi promosi sembako token di akhir tahun. Ya. Menyambut tahun baru 2023. Ini ada promonya nih. Didiamkan. Terus saja. Mangsa makin banyak yang masuk. Ya, dan ini terang-terangan. Pada awal Desember, sembako token bikin kantor operasional cabang Bogor. Ya. Ini terang-terangan ini. Nggak ditindak. Mantap, mantap kan? Mantap banget. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, yang saya mau kasih buktinya. Anda lihat aja nih. Itu karangan bunga seakan-akan diberikan oleh Bapak Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo. Ada orang tuh yang baju hitam pakai peci, pakai angkat jempol di samping karangan bunga. Itu saya yakin pasti bukan kiriman Pak Joko Widodo. Orang sudah dibilang ilegal. Dan sebelahnya itu terpotong sih ya, itu Anies Baswedan. Ini kan jual-jual nama pejabat gitu ya. Dan didiamkan gitu. Bingung saya gitu ya. Nggak tahu lagi dah. Makanya saya lagi pikir-pikir ngapain ya saya bikin channel untuk mencerdaskan bebek dungu. Saya bikin aja kayak begini ya. Nggak ditindak kok gitu ya. Aduh. Oke deh, itu aja saya untuk melampiaskan kegemasan saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.